Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Sripo, selamat berjumpa kembali pada Tamu Sripo. Kali ini Tamu Sripo kita luar biasa, Bapak Insinyur Basarudin Ahmad, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, selamat sore Pak Basarudin Ahmad. Sebelum kita podcast ini sangat luar biasa cerita-cerita beliau. Main sepeda ya. Iya, 50 kilo sampai 60 kilo nih. Wes, bisa diceritakan bagaimana kegemaran Pak Basarudin tentang olahraga sepeda ini? Dengan komunitas tentunya. Ya. Dan saya masuk di beberapa komunitas. Ada di Bogi, ada di IDC3, dan ada juga di Brompton Orno Sriwijaya yang bermarkas di Palembang. Wes, jadi luar biasa ya. Jadi pengalaman bersepedanya memang sejak muda. Terus kembali ke masalah perumahan dan pemukiman ini di Sumatera Selatan. Pak Basar, ini kira-kira seperti apa program-program Bapak yang sudah dilakukan maupun ke depan, baik itu di Sumatera Selatan, khususnya ada di Palembang ini, Pak? Ya, jadi memang sebenarnya kita ada keterbatasan dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 ya, karena nomenklaturnya hanya boleh membantu masyarakat yang terkena bencana atau relokasi pembangunan. Tapi kita mencoba bersama Bappenas dan juga beberapa kepala dinas Perkim se-Indonesia untuk menjustifikasi aturan itu menjadi sebuah program yang inovatif. Ya, masing-masing provinsi beda. Dan kebetulan kemarin kita mendapat apresiasi dari Kementerian PU karena program-program kita, antara lain kemarin untuk masyarakat yang MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, non-fixed income, jadi berpenghasilan tidak tetap seperti buruh harian lepas, penyapu jalan, pemulung dan lain sebagainya. Nah itu kita kemarin ada program masyarakat membeli lahan melalui koperasi, kemudian dibantu rumahnya. Ini program yang sangat bagus sekali karena ada masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap, tetapi dia tidak punya akses ke bank. Nah, itulah programnya tadi, dia bersama koperasi, itu ada transaksi jual beli lahan, kemudian dibantu rumahnya. Itu kemarin ada 223 unit rumah di Prabu Muli, kemudian 70 rumah di Lubuk Linggau untuk penggiat olahraga. Kemudian ada untuk guru honorer di Musirawas sebanyak 60 dan bahkan di Banyu Asin ada untuk perawat kerbau, itu sebanyak 30 sampai 50 rumah. Dan ini kemarin kita mendapat tantangan juga dari Kementerian PU untuk membangun polanya sama, rumah Rita namanya, jadi rumah ini tahan gempa. Rumah inti tumbuh tahan gempa. Rumah inti tumbuh tahan gempa. Jadi masyarakat membeli lahan, kemudian dibantu struktur rumahnya. Struktur rumahnya itu mulai dari kolomnya, kemudian slope-nya, sehingga nanti masyarakat untuk membuat dindingnya, atapnya. Dan ini kemarin kita mendapat percontohan untuk pengrajin bata. Ada 50 unit untuk pengrajin bata di Pangkalan Benteng, Banyu Asin. Di perbatasan ini perbatasan Kota Palembang, arah Talang Betutu. Kemudian di Prabu Muli itu akan mendapat bantuan 100 rumah Rita itu untuk penyapu jalan. Nah, ini upaya-upaya kita untuk menyentuh masyarakat yang tidak punya akses ke bank. Sementara kalau masyarakat MBR yang punya akses ke bank seperti TNI, Polri, PNS ataupun karyawan BUMD yang di level bawah yang masuk kategori MBR, itu udah ada program yang sering dipakai, itu FLPP namanya. Itu yang booming juga, kayak kacang goreng juga. Pak Basar, ini yang saya dengar-dengar ini kan nama Bapak ini termasuk dalam deretan yang menjadi, atau bukan yang menjadi, artinya bakal yang mau nyalon
Wali Kota Palembang. Itulah yang saya dengar. Ya. Baik itu di lingkungan Pemprov sendiri maupun di luar Pemprov sendiri. Ini kalau boleh tahu, seandainya Bapak nanti menjadi calon, insya Allah, kemudian menerapkan visi misinya. Dalam arti visi misi itu kan merupakan gambaran obsesi pribadi seorang calon. Ya. Nah kira-kira kalau MBR ini kan cocok juga Pak diterapkan di Palembang. Rumah para MBR. Ya. Dan di situ sebenarnya kawasan-kawasan kumuh yang berada di pinggiran kota atau di pinggiran sungai itu bisa ditolong ke perumahan MBR di belakang Citraland. Dengan demikian di pinggiran sungai ini bisa kita tata menjadi waterfront city. Itu yang perlu exercise ulang ya, duduk bareng bersama-sama. Dan saya juga sering berpikir Palembang ini umurnya udah 1339 tahun. Iya, betul. Jakarta, Semarang masih 400-500 tahun. Jadi tua Pak ya Palembang itu maksudnya. Tapi mereka kok ada kota tua. Oh. Iya, kota lama. Iya, betul. Kemudian di Semarang juga ada kota lama. Saya berkunjung di sana dengan sepeda juga, keliling saya. Sebenarnya bisa juga diterapkan di Palembang. Jadi saya punya cita-cita juga untuk membenahi kota lama Palembang. Iya. Ya itu kan ada sebenarnya kota lama Palembang. Tinggal kita buat desainnya dengan meminimalkan pembiayaan, tidak harus modern kan kota lama namanya. Itu saya sudah ada komponen-komponen yang harus direnov, nanti bisa kita ajukan ke Kementerian PU untuk dibantu. Asal kita sudah punya desain dan masyarakat konsep mau untuk dibenahi di sana. Tidak mengusir masyarakat, mempertahankan yang jualan di situ, tetapi dalam konsep kota lama. Ini luar biasa ini Dulur Sripo nih tamu kita hari ini Pak Basar ini. Jadi beliau memang didorong-dorong atau bahkan juga punya keinginan untuk membenahi Palembang. Jadi bukan hanya sekedar ingin nyalon wali kota, tapi juga keinginan beliau untuk membenahi Palembang. Ini kita teruskan lagi pertanyaan ini luar biasa karena ini berdasarkan dari kemampuan, kemudian dari pengalaman, dan memang dari ilmu, sehingga ini bukan kaleng-kaleng kalau menurut saya. Tentang banjir Pak, ini kan sudah belasan tahun bahkan, hujan sedikit aja Palembang banjir. Nah kira-kira seandainya Bapak nanti nyalon, visi misi apa ini yang terkandung untuk memberesin banjir Palembang ini? Jadi begini, sebenarnya ada pertanyaan orang, dulu kok nggak banjir? Iya. Itu pertanyaan itu sebenarnya bisa dijawab dengan dulu kan jumlah penduduk masih sedikit, jumlah orang membuat rumah, gedung-gedung masih sedikit. Sekarang jumlah penduduk bertambah banyak, kemudian gedung-gedung bertambah banyak, tentunya karena spesifik tanah di Palembang ini rawa, pasti ada penimbunan di situ. Dan sifat air itu adalah mencari tempat, dia mencari rumah, mencari ini dan karakteristik manusia itu dengan bertambahnya jumlah penduduk pasti bertambah juga produksi sampah. Jadi tidak bisa satu dari satu sudut pandang, jadi banyak sudut pandang. Itu misalnya bagaimana jumlah kolam retensi yang sudah dipersyaratkan di Perda, itu kan ada jumlahnya. Nah itu harus kita penuhi. Tentu saja untuk memenuhi jumlah kolam retensi ini butuh dana, dan itu yang harus di-exercise bagaimana project finance-nya, ya kan? Nah project finance kan banyak, ada public-private partnership, ada private finance initiative, ada CSR dan lain sebagainya, ada APBN dan lain sebagainya, bahkan ada private murni. Dan sifat air itu tadi saya sampaikan, dia mencari rumah. Kalau rumahnya nggak ada gimana? Jadi mungkin sungai-sungai yang sudah tersumbat, yang sudah sempit, kita normalisasi. Retensi yang jumlahnya sudah dipersyaratkan kita tambah. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat juga harus tetap dibina. Bagaimana buang sampah dan lain sebagainya. Tidak bisa juga menyalahkan masyarakat buang sampah sembarangan kalau fasilitas nggak ada. Misalnya fasilitas di temporary disposal ya, itu TPS bahasa kita. Itu apakah ada? Kalau ada, kenapa sampah masih berantakan, berserakan? Artinya harus dilihat, oh ini tidak terangkut ke TPA.
kapasitas TPA cukup nggak? Kalau kapasitas TPA cukup, berarti ini yang bermasalah di armada. Kita lihat armadanya, berapa sih jumlah truk, berapa sih produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, itu bisa dihitung. Kalau kita nggak ada anggaran untuk armada, maka kita harus exercise bagaimana supaya ini ada, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Karena sampah juga akan menyumbang terhadap banjir nanti. Coba lihat di sungai itu. Betul. Jadi sampah menyebabkan banjir, Pak. Banjir ada lagi, Pak. Menyebabkan apa? Menyebabkan kemacetan. Nah, kira-kira Pak Pasar, ini kurang satu lagi. Jadi antara sampah, banjir dan macet. Kira-kira menurut Bapak seperti apa biar Palembang ini bebas macet kira-kira? Ke depan memang pasti akan ada kebijakan tentang non-motorized transport. Pasti ke arah situ. Makanya sepeda semakin digalakkan, LRT semakin majukan nanti feedernya, baik itu transmusi maupun dan lain sebagainya. Dan Palembang juga harus mempersiapkan park and ride-nya juga. Dan saya juga terobsesi, Palembang harus ada park and ride. Bahkan dulu waktu saya mendesain LRT tahun 2000. Bapak termasuk salah satu pendesain LRT, Pak ya? Tahun 2012-an bisa dilihat di Google. Itu saya dulu bercita-cita di Palembang Icon ataupun di Cinde itu menjadi city check-in. City check-in. Sehingga masyarakat Kota Palembang tidak perlu ke bandara untuk mengantar temannya, kolehannya atau keluarganya. Cukup dia antar ke Palembang Icon, dia ngopi-ngopi di entah Starbucks, entah apa di dalam, di kulinernya, mereka pergi naik LRT, check-in di situ, naik LRT ke bandara. Artinya apa? Artinya kita tidak menyumbang kemacetan di kilometer 5. Makanya sebenarnya Cinde dan Palembang Icon itu sebenarnya kita desain untuk menjadi transit oriented development atau kita sebut dengan TOD. Itu. Dan di Sudirman juga di beberapa tempat juga harus ada park and ride Kota Palembang. Sehingga Sudirman itu nanti bisa bersih dari parkir karena kita buat semacam park and ride yang kompensasinya nanti ada shuttle bus untuk keliling sampai ke pasar 16, dan di park and ride itu kita buat seperti kalau ini ada somai. Somai itu ada tempat makan-makannya, kulinernya, ada tempat barbershopnya, ada tempat pijat refleksinya. Mobil parkir di situ, baru keliling naik shuttle sampai ke pasar 16. Sehingga Sudirman bisa bersih. Ini luar biasa nih Pak Pasar nih. Tinggal nanti bagaimana menerapkan dalam sebuah visi misi nanti seandainya insya Allah jadi. Satu lagi, visi itu sebenarnya kalau kita artikan secara ininya adalah berpikir global, bertindak lokal. Think globally, act locally. Berpikir masa depan, bertindaknya sekarang. Harus dari sekarang. Dari sekarang. Betul. Tadi sempat juga disinggung tentang pembangunan dengan konsep mandiri. Bisa diceritakan, Pak? Kalau kita membangun suatu daerah hanya mengandalkan APBD, itu rasanya agak berat untuk maju. Karena seberapa sih besarnya APBD, kecuali seperti Jakarta sampai 70-80 triliun. Nah, kalau kita di Palembang hanya mungkin sekitar 3-4 triliun. Sementara ada 20 sektor yang harus ditangani. Makanya kita harus mulai mendesain proyek-proyek itu seperti misalnya private partnership atau private finance initiative atau KPBU lah bahasa sininya. Itu salah satu contoh yang diterapkan itu di Soekarno-Hatta. Itu ada pengecoran jalan. Itu sebenarnya duit kita itu diangsur hingga berapa tahun. Jadi misalnya tolong dibangunin jalan ini selama 10 tahun pemeliharaannya. Saya tahu ini beres. Berapa 10 triliun? 10 triliun itu kita bagi selama berapa belas tahun sesuai kontrak. Kalau kita keluarkan sekarang 10 triliun, kita kolaps.
Itu model-model yang salah satu exercise yang harus kita kembangkan ke depan. Misalnya CSR, misalnya apa yang bisa dibantu oleh CSR untuk pemukiman, untuk ekonomi, pergerakan ekonomi. Makanya antara infrastruktur dan pemberdayaan itu harus terpadu. Ya. Karena tidak ada gunanya kita bangun sebanyak-banyak infrastruktur, tetapi masyarakat tidak berdaya untuk membeli infrastruktur, memakai, menggunakan. Nggak punya duit. Iya, betul. Misalnya kita kasih, ini infrastruktur juga, kita kasih keran ke situ. Keran PDAM. Dia nggak punya duit, diputus. Kasih lampu, nggak punya duit, diputus. Jadi bagaimana kita memberi fasilitas infrastruktur, tapi masyarakat kita berdayakan agar mereka bisa membayar fasilitas itu. Oh ya, tadi Bapak sebutkan tentang LRT ya, dengan konsep bisa city check-in. Nah sekarang Pak, yang saya lihat, media lihat ini, yang peninggalan, bukan peninggalan sih, artinya bangunan yang belum dimanfaatkan secara maksimal adalah Jakabaring Sport City. Nah menurut pandangan Pak Basar, bagaimana kan ini Palembang Jakabaring Sport City ini? Jadi begini, Palembang ini nggak bisa menyaingi Bali, bahkan menyaingi Jawa pun nggak bisa. Kalau kita berpikir linear, kita tidak punya gunung, kita tidak punya laut, ya kan? Jadi satu-satunya cara kalau Palembang ingin maju adalah sebanyak-banyaknya meng-create event. Jadi kota event. Jadi kalau Jakabaring itu terus meng-create event, maka orang akan datang. Betul. Jadi misalnya Sabtu Minggu orang banyak ke Lampung, karena apa? Kita ini kan pengen ngelihat pantai, pengen ngelihat gunung, pengen ngelihat laut, karena jarang kan. Nah sebaliknya kalau kita meng-create event, itu orang akan datang. Nah, tadi pagi saya itu event itu adalah Indonesia Chapter 3 ya. Spesial sepeda Brompton itu yang khusus CHPT 3 nama Chapter 3. Itu kan meng-create event, orang datang ke sini. Contoh Asian Games. Suka tidak suka, mau tidak mau, Palembang ini sudah didatengin oleh 45 negara. Betul. Coba kalau nggak ada event, apakah kita hanya mengandalkan Benteng Kota Besar? Nggak bisa. Jadi harus ada event sehingga orang nanti bisa menikmati Benteng Kota Besar, menikmati kuliner. Dengan ada event yang besar, maka minimal pempek itu keluar dari Palembang lebih dari 8 ton. Setiap atlet pasti bawa. Seperti kemarin ide brilian Pak Gubernur Sumatera Selatan melaksanakan Fornas di Palembang. Bayangkan 13.000 atlet datang ke Palembang. Saya jamin itu satu orang satu kotak minimal. Pempek. Satu kotak. Karena orang, wah ini dia bahasa kita lubuknya pempek. Kapan lagi? Satu orang, berarti kalau satu orang itu minimal 200.000 bawa pempek kali 13.000. Coba. Itu kan terjadi pergerakan ekonomi untuk UMKM. Nah, baru dari pempek. Dan perlu disadari bahwa pempek itu tidak hanya pempek. Cuka terbuat dari bawang putih, gula merah, jadi terjadi pergerakan itu. Itu menjadi sebuah siklus atau roda rangkaian. Itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena begini, seorang wali kota itu beda dengan seorang bupati. Kalau bupati itu, dia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dia akan bermain di sektor primer. Pertambangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, kan? Tapi kalau seorang wali kota, dia akan bermain di sektor tersier. Jasa, perdagangan, pariwisata, transportasi, itu aja. Ini luar biasa nih Pak Basar. Sebenarnya kalau menurut kacamata saya, Pak Basar sudah lengkap sebenarnya untuk maju atau menjadi bakal calon wali kota Palembang. Sementara saya tanya dulu, bagaimana tentang kabar-kabar itu Pak Basar, dari Pak Basar langsung? Kalau saya melihat kalau cuit-cuitan itu memang dari 2017 sudah ada yang cuit-cuitan itu sejak saya ditunjuk menjadi Direktur Venue Asian Games dan Ketua Satgas Infrastruktur Asian Games untuk wilayah
Sumatera Selatan. Bisa diceritain Pak yang direkturing dulu? Ya dulu saya ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Selatan sebagai Direktur Venue untuk Asian Games di wilayah Sumatera Selatan. 2017 tuh Pak ya? 2015. Itu sekaligus menjadi Ketua Satgas Infrastruktur karena kita harus menyelesaikan musi 4, musi 6, LRT, juga pedestrian Sudirman itu harus dirapikan semua. Dan alhamdulillah itu selesai. Kemudian saya juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh venue yang ada di Jakabaring Sport City, bahkan ada yang di luar, seperti Stadion Bumi Sriwijaya juga harus kita benahi. Dan yang paling berkesan sekali itu ketika kita membangun bowling. Karena dananya kita harus lobby ke Sinarmas, kita juga harus lobby ke Pertamina, sementara waktu sudah mepet, dan waktu itu dari Vice President Olympic Council of Asia bilang, udah pindahin di Jakarta aja. Itu kan membuat kita makin semangat, dan akhirnya itu bisa kita buktikan bahwa itu selesai. Kembali ke cuitan tadi Pak, ini tadi matang. Gimana itu? Setelah cuitan terus memang dari Pak Basar sendiri punya niat nggak? Sebenarnya tadinya enggak. Sebenarnya tadi enggak. Cuman memang niat saya adalah gimana ya punya authority untuk membenahi Kota Palembang. Kan walaupun sekarang saya di provinsi, walaupun banyak yang saya lakukan, tapi saya kan nggak punya otoritas untuk membangun Kota Palembang. Misalnya saya merenov Montera, kemudian juga saya melakukan renovasi untuk persiapan Piala Dunia, untuk stadion, beberapa lapangan latihan, kemudian juga saya melakukan renovasi di public space, termasuk Taman Makam Pahlawan. Tapi kan itu hanya kinerja, tidak bisa membenahi. Misalnya melihat banjir kan saya terbatas kewenangannya. Melihat sampah saya nggak bisa masuk turun apa yang harus dibenahi. Dan ini juga ditambah dengan dorongan dari sesepuh kita. Nggak perlu saya sebutkan di sini. Dorongan itu membuat semangat untuk membenahi. Tapi insya Allah ikhlas. Terus bisa ini kan Pak, persiapan ke arah sana. Terus bagaimana tanggapan dari Pak Gubernur atau kode keras atau apa dari Pak Gubernur? Sebenarnya positif. Alhamdulillah. Positif. Dan saya terus diarahkan untuk terus membangun, terus memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk di kawasan kumuh, termasuk rumah untuk para MBR, termasuk jalan-jalan lingkungan. Baik, ini sudah luar biasa nih. Pak Basar, bisa nggak untuk dulur kita, dulur Seripo yang masih muda-muda, apa prinsip kehidupan dan motivasi dari Pak Basar? Salah satunya adalah buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Buat tanpa tapi, jangan tapi. Buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Tanpa menunda. Tanpa menunda. Jadi biarlah kita bekerja secara silent, kebisingan akan mendukung kesuksesan kita. Amin. Luar biasa nih. Dulur Seripo, saya kira sampai di sini perbincangan kita dengan Bapak Insinyur Basarudin Ahmad. Terima kasih Pak Basar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.